Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herayati, mahasiswa PPK dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga. Berikut adalah video PPL 1 saya dengan menggunakan modul ajar 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaidkum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran kita untuk mengambil hikmah ya, agar Allah itu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari silahkan ketua kelas dipimpin doa bersama dengan teman-temannya ya. Silahkan dimulai berdoa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sekarang Ibu periksa kehadirannya. Atau ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa yang tak hadir? Ade sama Ajis, Bu. Kenapa Ade yang Majis nggak datang hari ini? Ade izin, Bu, ada urusan keluarga, Ajis sakit. Oke. Nah, Anda semua kita masuk ya pada pertemuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini. Materi kita adalah mengenai isi kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi. Ya, tentang toleransi beragama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita saksikan video ya sebagai suatu motivasi untuk kamu supaya semakin semangat belajarnya untuk apa? Untuk supaya bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Nah, sudah disaksikan ya video motivasinya. Siapa sosok yang sedang kita saksikan sekarang? Atau ada yang masih nggak kenal nih sama B.J. Habibie? Ada yang nggak kenal? Nggak ada. Semua udah kenal ya? Yang pertama, seorang B.J. Habibie adalah presiden. Ya, pernah menjadi presiden Indonesia. Lalu beliau adalah orang pertama kali di Indonesia yang bisa membuat pesawat terbang adalah B.J. Habibie. Nah, apa pesannya? Jadilah mata air yang berguna bagi kehidupan di sekitarmu. Nah, motivasi itu yang harus dijadikan semangat untuk kamu. Nah, coba lihat. Apa ya kalau harus dibaca? Katakan A. Ya, katakan A kepada siapa? Kepada orang tua. Supaya apa? Supaya jadi anak durhaka. Ya kan? Nah, terbalik ya. Jadi katakan A. Seharusnya adalah jangan katakan A. Ya, jangan katakan A kepada orang tua. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kewajiban setiap anak adalah berbakti kepada orang tua. Sampai kapan? Sampai orang tua meninggal pun kita tetap punya kewajiban kepada orang tua. Jadilah anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya. Ibu mau bertanya, ada yang tahu toleransi? Angkat tangannya. Iya. Ada yang tahu toleransi? Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan seseorang. Iya, sikap saling menghargai perbedaan seorang, menghargai sebuah perbedaan, menghargai sebuah prinsip yang ada pada diri orang lain. Boleh nggak ya kita mengolok-olok agama lain? Iya. Tidak boleh. Nah, bagaimana ya toleransi? Bagaimana Islam itu membahas tentang toleransi beragama? Ada nggak ayat khusus ini dari Allah ya untuk membahas tentang toleransi beragama? Ada nggak? Ada. Apa itu ayatnya?
bernegara dengan benar. Nah, ingat ya, kata kuncinya harus dengan benar. Penting nggak sih mempelajari tentang toleransi? Penting. Kenapa itu jadi penting, Kak? Karena kalau kita toleransi, hidupnya kayak nggak bisa bagus gitu, antara sama dan apa kayak ya berantem gitu. Kalau nggak toleransi, akhirnya nanti terjadi sebuah gesekan. Kalau udah terjadi gesekan, akhirnya menimbulkan sebuah konflik. Dari konflik yang kecil sampai akhirnya konflik itu bisa menjadi besar. Nah, toleransi beragama bisa akhirnya nanti pada ujungnya bisa menjadi sebuah aksi yang namanya adalah terorisme. Nah, terorisme itu berbahaya bagi siapa? Bahkan bagi negara kita. Karena apa? Negara kita bisa menjadi negara yang hancur. Indonesia ini bisa hancur hanya gara-gara masalah toleransi. Itulah kenapa pentingnya materi toleransi itu diajarkan kepada peserta didik. Nah, sekarang Anda semua silahkan dikeluarkan handphonenya. Ada paket kan? Ada. Kalau yang nggak ada paketnya bolehlah kawannya hotspot ya. Sudah? Nah, lihat grup WhatsApp kelas kita ya. Sudah Ibu share ke dalam grup WhatsApp. Ada 3 angket ya, tes diagnostik yang udah Ibu share di dalam linknya ya. Yang pertama adalah tes diagnostik tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar ini nanti yang akan menentukan atau akan Ibu pakai ke depannya. Gaya belajar apa sih yang sesuai dengan kamu? Apakah gaya belajar kamu itu adalah visual atau auditory atau malah kinestetik? Nah, yang kedua adalah minat ya. Angketnya tentang minat belajar. Silahkan juga kamu isi. Nah, yang ketiga nanti adalah pretest. Pretest ini gunanya untuk mengukur kemampuan kamu sebelum kamu mendapatkan pemahaman tentang materi yang akan diajarkan oleh guru. Nah, waktu yang Ibu berikan 5 menit, silahkan dikerjakan. Sekarang kita akan menyaksikan kembali video pembelajaran materi tentang kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 tentang toleransi. Mari kita saksikan bersama-sama. Kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 tentang toleransi. Si pokok kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 adalah yang pertama, yaitu mengenai batas-batas toleransi. Nah, dalam hal ini, maka yang tidak boleh dilampaui atau hal yang mustahil adalah tentang akidah dan ibadah. Nah, jadi ya, bagaimana Islam memandang tentang toleransi beragama. Nah, dalam hal dasarnya itu adalah untuk bermuamalah, maka Islam tidak membatasi dalam bertoleransi. Tetapi ingat, ada satu yang harus digarisbawahi adalah bahwa toleransi beragama tidak diperbolehkan ketika itu menyangkut tentang akidah dan ibadah. Jadi, akidah dan ibadah adalah bukan sesuatu hal yang dapat ditoleransi. Sebelum kita memulai, maka kita akan membuat sebuah kelompok. Tetapi kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu tentukan pada pertemuan minggu sebelumnya. Mari kita buat kelompoknya. Nah, sekarang boleh dilihat kembali di grup WhatsApp kita. Sudah Ibu share link ya, link untuk LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Di dalam sudah ada langkah-langkah yang harus kamu lakukan, tugas juga sudah ada dan jawaban kamu dikirim linknya di mana juga sudah Ibu share ya di link WhatsApp kita. Silahkan dilihat. Nah, tugas yang pertama dalam lembar kerja yang pertama ada 4 emoticon. Coba lihat yang pertama dalam keadaan senang ya. Yang kedua dalam keadaan biasa saja. Yang ketiga sedih, menangis. Yang keempat adalah takut. Nah, ini yang Ibu mau lihat dari kalian, Ibu mau tahu. Dalam materi pembelajaran ini, ketika kalian mau belajar materi ini, perasaan yang kalian rasakan itu apa sih? Kalian senang? Kalian biasa aja? Atau lagi sedih? Atau malah takut mau belajar? Nah, tugasnya adalah pilih salah satu emoticon yang... Jadi kalau
tadi sesuai dengan emoticon emotnya ya, kalau di aplikasi itu emotnya sesuai dengan emot. Nah, kalau yang kedua ini tugas kamu adalah menjabarkan dalam bentuk kata-kata. Nah, tugas yang ketiga ini dilakukan secara berkelompok. Tugasnya adalah silakan kamu beserta dengan kelompok kamu analisislah kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 ini tentang toleransi. Lalu kamu kaitkan kata kuncinya adalah kamu kaitkan dengan toleransi beragama yang ada di Indonesia. Sekarang, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita mulai dengan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi atau tasamu adalah sikap saling menghargai antar kita sebagai manusia dengan manusia yang lain. Nah, ada dua cara menghargai, yaitu yang pertama, kita harus menghargai keyakinan atau agama apapun yang dianut oleh orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dan yang kedua itu tidak melarang seorang agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, dalam menjalankan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Aulia Putri dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi seseorang yang tidak memberlakukan sikap toleransi? Mau bertoleransi atau tidak mau mengedepankan toleransi, yang pertama itu kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Kita harus cari tahu dulu kenapa, apa alasan dia untuk tidak mau bertoleransi. Itu pertama kita cari tahu dulu. Apakah memang dia itu sedang ada problem lain yang menyebabkan dia tidak mau bertoleransi. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah ditanggapi juga oleh kelompok 2, ya. Beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, kesimpulan apa ya yang bisa kita ambil dari materi toleransi ini? Yang pertama, iya, karena kita ini adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka toleransi menjadi sebuah hal yang sangat penting. Nah, yang kedua adalah tentang batasan toleransi. Jadi dalam Islam itu ada batasan-batasan tentang toleransi yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama adalah tentang akidah, dan yang kedua adalah tentang ibadah. Nah, yang ketiga adalah, ayo apa? Nah, sekarang Ibu sudah membagikan link post-test di grup WhatsApp kita. Yuk, silahkan dibuka. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Nah, post-test ini gunanya adalah untuk mengukur kemampuan kamu. Kalau tadi pretest itu untuk mengukur kemampuan kamu sebelum kamu semua mendapatkan pemahaman tentang materi yang diajarkan. Nah, sekarang post-test adalah untuk mengukur kemampuan kamu setelah kamu sudah diberikan pemahaman tentang materi yang diajarkan. Silahkan dikerjakan. Diskusi sudah kita lakukan, post-test juga sudah dikerjakan. Nah, sekarang Ibu akan mengumumkan ya, kelompok mana yang menjadi kelompok terbaik ketika mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jatuh pilihannya kepada kelompok mana ya? Beri aplaus tepuk tangan. Nah, Anda semua selesai sudah pembelajaran kita pada kegiatan hari ini. Nah, untuk mengambil hikmah ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Yuk, sama-sama mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selesai sudah. Sampai ketemu pada pertemuan minggu selanjutnya dengan materi yang baru. Maka Ibu akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam